Shalom Bapak Ibu, siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seseorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya adalah Marlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Marlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya bawakan adalah pelajaran keluarga. Apa Bapak Ibu? Pelajaran keluarga. Kisah ini berbicara tentang satu keluarga yang ada di Betlehem, Yudea, di mana sepasang suami istri ini dan kedua anaknya Marlon dan Kilion pindah dari Betlehem Yudea ke tanah Moab. Dan dari kisah ini kita tahu akhirnya suami dari perempuan itu meninggal dan kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab dan juga meninggal juga. Maka tinggallah di dalam satu keluarga 3 janda. Suaminya meninggal, kedua anak meninggal, maka tinggallah 3 janda. Ini bukan perkara yang gampang. Ya. Dan hari ini kita sama-sama belajar pelajaran apa yang bisa kita ambil dari keluarga peristiwa, dari keluarga Elimelek ini. Kita perhatikan di ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seseorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Elimelek adalah untuk kebaikan keluarganya. Dia melihat di tanah Yehuda itu terjadi kelaparan. Dia mulai panik, dia mikirkan keluarga, bagaimana dia menghidupin istri dan kedua anaknya. Apa yang dia pikirkan, dia pindah ke Moab, itu sebetulnya sesuatu yang dia lakukan adalah hal yang baik untuk keluarganya. Tujuannya adalah baik untuk keluarganya. Tapi ketika di tanah Yehuda terjadi bencana itu, ya, pikirannya ke Moab, ya. Dia hanya bagaimana memikirkan bagaimana menyelamatkan ekonomi keluarga. Dia tidak pikirkan faktor-faktor yang lain. Ternyata apa yang dia pikirkan berbeda dengan apa yang terjadi. Dan akhirnya dia sendiri meninggal di tanah Moab. Tekanan ekonomi seringkali membuat kita berpikir pintas, Bapak Ibu Saudaraku. Betul tidak? Orang menghadapi kondisi sulit, itu kadang membuat orang berpikir pintas. Kondisi sekarang juga tidak terlalu baik Bapak Saudaraku. Kita sudah hadapi pandemi hampir 2 tahun, betul tidak Bapak Saudaraku? Banyak sektor ekonomi yang melumpuhkan kita. Banyak pegawai-pegawai yang dipecat. Banyak perusahaan-perusahaan tutup. Banyak pengusaha-pengusaha yang berkolab. Ini kondisi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi saat di zaman hakim-hakim di tanah Betlehem Yudea. Ekonominya lagi anjlok, hasil panen gagal, membuat banyak orang berpikir pintas untuk melakukan sesuatu untuk keluarga. Saya ingat Bapak Saudaraku, 35 tahun yang lalu, saya ini merantau kemana-mana. Dari Jakarta saya merantau ke Malang Bapak.
Ibu saudara, di Jawa Timur. 6 bulan di Jawa Timur, di Malang, saya naik mobil, kendaraan naik bis bersama istri dan 1 anak melewat darat, ya, ke Jakarta lewatin sampai ke Merak, ya menyeberang, ya, ke Sumatera lewat lagi jalan, akhirnya sampai ke Pekanbaru, naik kapal kecil Bapak, itu namanya kapal Pongbong, nyebrang ke Batam. Sampai di Batam gak ada pekerjaan Bapak saudaraku. Dan akhirnya saya harus kerja di hutan belantara untuk eksploitasi kayu. Ini bukan sesuatu hal yang gampang Bapak saudaraku. Tekanan ekonomi bisa membuat orang berani melakukan apa saja. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari keluarga Elimelek ini? Saya mau katakan kepada Bapak saudaraku, apapun kondisi kita, jangan pernah mengambil keputusan emosional. Apa Bapak Ibu? Jangan pernah mengambil keputusan yang emosional. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya ulang 1 kali lagi ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang sering kali kita lakukan ketika menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita melihat situasi yang tidak baik, seringkali kita panik, kita mengambil keputusan emosional. Kadang keputusan itu yang kita ambil, itu membuat kita salah langkah. Bahkan apa yang dialami Elimelek, dia akhirnya meninggal di tanah Moab. Kalau dia tidak pindah dari Bethlehem, Yehuda, belum tentu dia mengalami kematian. Karena dia mengambil keputusan yang emosional, bukan saja yang bermasalah, membawa kedua anaknya juga bermasalah, dan akhirnya juga meninggal di tanah Moab. Memang seringkali kita menghadapi masalah, apa dulu Bapak Ibu Saudaraku? Berdoa, betul tidak? Berdoa baru bertindak. Apa sih tujuan kita berdoa? Apa tujuan kita berdoa? Kita berdoa itu Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan hanya sekedar kita laporan kita kepada Tuhan. Kita berdoa itu adalah kita tanya kepada Tuhan. Seringkali kita sudah berdoa Bapak Ibu Saudaraku, kita ini tidak menjadi tenang dan kita juga tetap lakukan apa yang menjadi keinginan kita. Betul apa betul? Ya. Itu betul apa betul? Kita udah berdoa ya. Walaupun kita tidak tenang, kita tetap lakukan. Ini yang salah Bapak Saudaraku. Doa itu bukan untuk meluluskan keinginan kita. Memaksakan keinginan kita. Doa itu kita itu bertanya kepada Tuhan, apakah itu keinginan Tuhan atau keinginan kita. Seringkali berdoa kita itu memaksakan keinginan kita kepada keinginan Tuhan. Belum tentu itu adalah keinginan Tuhan. Memang setiap kali seringkali kita sebagai anak Tuhan kita berdoa. Tapi berdoanya kita adalah memaksakan Tuhan untuk mengikuti kita. Saya seringkali Bapak Saudaraku, misalnya saya ada ingin sesuatu atau melakukan sesuatu, saya berdoa Bapak Saudaraku. Ketika selesai saya berdoa ya, bukan berarti apa yang saya inginkan itu harus saya lakukan. Kita sebagai orang percaya, saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Di dalam diri kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Ketika kita sudah berdoa Bapak Saudaraku, saya pastikan Tuhan kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tenang, kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti berbicara sesuatu. Amin.
Baik lewat orang lain maupun lewat peristiwa, maupun lewat banyak hal. Sehingga kita mengerti bahwa hal itu kita mau melangkah lebih lanjut atau kita mundur. Betul tidak? Tapi yang sering kali terjadi bukan demikian. Yang sering kali terjadi adalah apa yang kita inginkan, kita paksa harus lakukan. Karena kita berpikir kita sudah berdoa. Saya ingin Bapak Saudara, paradigma kita ini kita harus berubah. Jangan pernah memaksakan Tuhan lewat doa kita. Tapi ketika kita berdoa, kita menyerahkan segala sesuatu kita kepada Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, jangan mengambil keputusan yang emosional. Amin. Di dalam mengatasi keluarga, persoalan ekonomi, apapun juga yang Bapak Ibu Saudara hadapi dalam keluarga, jangan pernah mengambil keputusan emosional. Apalagi lagi marah-marah kita ambil keputusan. Jangan Bapak Saudaraku. Harus tenang dulu, kita berdoa. Kita betul-betul harus tanya kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kita kembali ke Rut pasal yang pertama, ayat kedua dan ketiga. Bapak Saudara perhatikan, saya baca ya. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Marlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Garis bawah ya, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah siapa? Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Tadi saya katakan garis bawah, diamlah mereka di sana. Moab adalah daerah penduduknya, moralnya yang sudah sangat-sangat rusak. Nanti saya akan cerita asal muasal Moab ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Ayo ulangi, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena persoalan hidup ya, Elimelek bersama keluarganya keluar dari Yehuda, dia pindah ke Moab. Bethlehem itu berbicara tentang rumah roti, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada umatnya. Atau persekutuan manusia dengan Tuhan. Sedangkan Moab berbicara tentang persekutuan dengan dunia. Jelasannya begini Bapak Saudaraku. Bethlehem Yudea berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Abraham meninggalkan sanak keluarganya di Ur Kasdim, tempat pemujahan berhala, ke suatu tempat yang Abraham tidak tahu sama sekali, yaitu tanah Yehuda, tanah Kanaan. Abraham masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Moab adalah salah satu daerah ya, adalah daerah di mana penduduknya hasil perselingkuhan antara Lot dengan anaknya, incest Bapak Saudaraku. Pelajaran apa yang bisa tarik dari peristiwa Elimelek? Saya mau kasih tahu Bapak Saudaraku, apapun yang terjadi, baik ada kelaparan, baik ada bencana alam, apapun yang terjadi, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Amin. Ini yang terjadi dari keluarga Elimelek. Dia hanya lihat faktor ekonomi. Dia hanya lihat faktor materi. Dia hanya lihat faktor duniawi. Dia hanya lihat faktor jasmani. Dia tidak pertimbangkan keluarganya dengan faktor rohani. Ketika mereka di Yehuda, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan. Ketika mereka pindah ke Moab, mereka dekat dengan berhala-berhala. Mereka dekat dengan pemujahan dewa-dewa. Mereka dekat dengan orang-orang yang tidak beres. Jadi saya katakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Apapun yang Bapak Saudara hadapi,
Jangan pernah kita ini tinggalkan Tuhan. Saya tahu hidup ini tidak gampang Bapak Ibu Saudaraku. Betul enggak? Hidup ini tidak gampang seperti yang kita pikirkan. Banyak hal, banyak persoalan di dalam rumah tangga. Belum tentu suami aku dengan istri, istri aku dengan suami. Belum tentu orang tua gampang mendidik anak-anak sesuai kehendak orang tua. Banyak persoalan-persoalan di dalam rumah tangga. Apalagi ditambah himpitan ekonomi. Keadaan dunia yang makin rusak, yang makin sulit. Itu membuat keluarga itu makin sulit. Setan saudaraku, dia tidak cari yang lain dulu. Dia ingin hancurkan keluarga. Kalau keluarga sudah mulai rapuh, mulai hancur, hal-hal lain itu gampang dia masuknya. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, kita harus jaga keluarga kita baik-baik. Lembaga pertama Bapak Saudaraku, yang ada di dunia ini bukan KPK. Ya. Bukan DPR, bukan MPR. Bukan lembaga-lembaga yang lain. Lembaga yang pertama ada di dunia adalah Tuhan bentuk keluarga. Katakan keluarga. Suami harus belajar mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi jemaat. Istri harus belajar menghormati suaminya seperti dia menghormati Tuhan. Amin. Aminnya kayaknya ini nggak rela nih. Apa ini bertengkar terus tadi? Apa habis dari pagi baru bertengkar? Yang enggak cuma satu, yang lain bertengkar kayaknya. Keluarga ini adalah faktor yang sangat penting Bapak Saudaraku. Dalam keluarga yang rukun itu berkat Tuhan itu akan turun. Kita teringat ini, Mazmur 133 ya, tidak ada di catatan, tolong. Mazmur 133, ayat 1-3, bisa tolong tayangkan? Mazmur 133. Ada? Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dari ayat 1 coba. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Dengan rukun. Kalau kita ribut terus Bapak Saudaraku, berkat itu tidak turun. Lihat ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan apa? Memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau keluarga yang rukun, saya percaya dari atas itu, dari Tuhan itu akan turunkan berkat untuk kepala rumah tangga, turun kepada istri, turun kepada anak-anaknya. Dan berkat itu akan melubur keluar menjadi berkat untuk banyak orang. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau keluarga sudah ribut-ribut, bertengkar terus, masalah terus, tukaran terus, saya percaya berkat Tuhan itu sulit untuk turun. Masih mau ribut-ribut? Masih mau suka bertengkar? Enggaknya di gereja atau di rumah? Enggaknya di mana-mana ya, jangan enggaknya di gereja saja ya. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, baik ada kelaparan, ada bencana alam, ada persoalan apapun, jangan pernah kita menjauh daripada Tuhan. Amin. Yuk lanjut. Yang ketiga, kita lihat kembali ke Rut pasal pertama ayat ke-4 dan ke-5. Rut pasal pertama ayat 4 dan 5. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Marlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu
kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saya sangat percaya Bapak Saudara, setiap manusia tidak terkecuali, baik dia pendeta, baik dia jemaat, siapapun, apapun status sosial dia. Saya percaya setiap manusia itu tidak sempurna. Dan semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Betul apa betul? Ada yang tidak pernah salah? Tolong angkat tangannya. Yang tidak pernah membuat dosa? Semua orang kudus semua ya sini ya. Lihat dari wajah-wajahnya semua orang kudus. Maksudnya pernah tinggal di Kudus itu. Kita semua manusia itu tidak sempurna, pernah melakukan kesalahan. Betul apa betul? Tidak ada yang sempurna. Jangan berharap suamimu sempurna. Jangan harap istrimu sempurna. Jangan berharap anak-anakmu sempurna. Jangan berharap pendetamu sempurna. Jangan berharap yang lain-lain yang engkau sayangin itu sempurna. Jangan Bapak Saudaraku. Manusia itu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna Pak? Tuhan kan ciptakan kita sempurna. Ingat, manusia sejak Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh Yesus Kristus, kesempurnaan itu dikembalikan. Betul tidak? Tetapi kita ini masih proses yang menuju kepada kesempurnaan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna. Tapi yang menjadi masalah Bapak Saudaraku ya. Yang menjadi masalah kalau kita ini pernah salah, kita selalu jatuh di lubang yang sama. Itu masalah Bapak Saudaraku. Udah tahu dia kelemahannya itu. Ada bapak-bapak di sini? Ada bapak-bapak? Banyak kelihatannya ya. Udah tahu matanya keranjang, tapi masih suka ya. Nanti jatuh ke lubang yang sama. Ada ibu-ibu di sini? Oh ibu-ibu, kalau lihat rumah tetangga, rumputnya selalu lebih hijau. Itu kelemahan ibu-ibu. Suka bandingkan. Oh ibu-ibu di sini tidak ada. Ya. Yang saya ngomong yang di sana tapi pindah ke sini. Yang menjadi masalah seringkali kita ini jatuh ke lubang yang sama. Ketika mereka diam di Moab ya, keluarga Elimelek ini, kita lihat suaminya meninggal. Betul tidak? Dan dengan sekian tahun Naomi tinggal bersama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Pasti dia sudah banyak melihat tingkah laku orang-orang Moab itu. Betul tidak? Gak mungkinlah dia tidak lihat Bapak Saudaraku. Betul tidak? Kita bertetangga aja, tetangga itu bertengkar, tahu gak? Tadi malam ya jam 2 kok. Dindingnya kok lutuk-lutuk, itu ada apa tuh? Betul nggak? Oh suami istri bertengkar. Tahulah. Kondisi moral di Moab dia pasti tahu. Contoh-contoh konkretnya. Di Surabaya itu dulu ada tempat yang sangat terkenal. Dekat-dekat Pasar Kembang apa namanya? Akuarium. Bukan Bapak Saudaraku, bukan. Yang dekat Pasar Kembang itu apa namanya Pak? Pak Yusak kok hafal Pak? Alumni di sana Pak? Oh bukan ya. Ya tahulah, pasti tahulah ya, sorry. Guyon ya Pak ya. Misalnya ada keluarga baik-baik ya. Tinggal di sekitar sana. Anak-anaknya bertumbuh di sana. Kira-kira moral anaknya bagaimana kalau sudah besar? Tiap hari lihat. Saya suka guyon sama teman-teman, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Hari-hari lihat moralnya yang begitu, kira-kira anak yang bertumbuh besar di sana moralnya rusak tidak? Halo?
kemungkinan besar itu rusak. Misalnya anak yang rusak, ya, dia tinggal dan dibawa kepada pendeta dan dididik dalam takut akan Tuhan. Kira-kira dia besar moralnya rusak tidak? Belum tentu, tapi kemungkinan besar jadi baik. Naomi, Bapak Saudaraku, dia melihat suaminya meninggal, dia lihat keadaan yang tidak baik di tanah Moab. Dia bukannya segera kembali ke tanah Yehuda. Tapi dia membiarkan kedua anaknya Marlon dan Kilion menikah dengan orang Moab. Apa yang terjadi, Bapak Saudaraku? Apa yang terjadi? Kedua anaknya laki-laki meninggal. Saya tidak ingin Bapak Saudara, keadaan saudara, keluarga saudara makin buruk. Saya sangat rindu sebagai gembala jemaat melihat setiap keluarga di tempat ini ada keluarga yang diberkati Tuhan. Ini perlu perenungan kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita tiap hari kita makin tambah bijaksana. Kita sepanjang hari bapak-bapak sudah bekerja 1 hari, ya, pulang apakah langsung amblas? Pernah nggak pikirkan sepanjang hari ini apa yang sudah saya lakukan? Banyak hal yang positif atau negatif. Perlu nggak perenungan? Perlu Bapak Saudara. Supaya ke depan kita ini tambah hari tambah bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 katakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin Bapak Ibu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Harus bijak di dalam pergaulan. Amin. Kita harus bijak dalam pergaulan. Ya. Kita nggak usah cari musuh, kita harus bijak dalam pergaulan. Kita juga tidak boleh memusuhin orang lain, tapi kita harus bijak. Kalau teman yang hanya pisuin orang, yang ngomongin orang, ngomongnya kasar, lebih baik kita itu jangan dekat. Orang yang suka bergaul yang tidak baik, lebih baik kita jangan terlalu dekat. Kita bersyukur di sini kita ada permata. Apa itu permata? Persekutuan rumah tangga. Lebih baik kita banyak ke permata. Daripada rumpi, ngumpul, ngomongin orang, ngomong pendeta, ngomongin jemaat, ngomongin hamba Tuhan. Lebih baik kita ngumpul, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Harus bijak dalam pergaulan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan singkat ini menjadi berkat bagi Bapak Saudara.